Warisan utang WUS saat ini sudah diketahui oleh publik. Publik ini semakin heran, bahkan bertanya-tanya, kok bisa kereta cepat yang dulunya menjadi kebanggaan karena dianggap sebagai kemajuan teknologi, sekarang malah WUS melaju, utang juga menggunung. Belum lagi si Opung ini bilang kalau sejak awal ini barang busuk. Kok kalau tahu dari awal ini barang busuk, tetap lanjut sih? Ada apa? Kenapa tetap lanjut? Padahal Pak Luhut Binsar Panjaitan ini dulunya merupakan ketua komite proyek KCJB. Kalau udah kayak gini, siapa yang akan bayar utang sebesar 120,38 triliun? Dan siapa yang bertanggung jawab atas utang yang menggunung ini? Saya Dilhantika, inilah Jurnalisik. Saat ini, KPK tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait WUS ini. KPK juga merespon peluang pemanggilan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung, Luhut Binsar Panjaitan, dalam penyelidikan kasus tersebut. Kalau ketua komitenya berpeluang dipanggil, berarti bisa juga dong presiden yang saat itu menjabat juga dipanggil. Mantan Presiden Joko Widodo ini juga merespon soal kasus WUS yang sedang ramai ini. Beliau ini bilang kalau memang WUS itu tidak cari untung, tapi hanya jadi investasi sosial. Benar nih Pak. Sementara ya, kalau katanya Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antony Budiawan, Jokowi ini terlihat panik dan mencoba cuci tangan. Dari awal, proyek ini tuh memang udah ganjal kawan inilah. Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antony Budiawan ini menyebut kuatnya dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang kini bernama Kereta WUS. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut bersuara. Per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang menaikkan siapa, uangnya kemana? Senada nih dengan Pak Mahfud. Berdasarkan perhitungan Antony, biaya pembangunan kereta WUS yang mencapai 7,27 miliar US dollar atau setara sekitar 118,37 triliun rupiah, ini termasuk pembekakan biaya sebesar 1,2 miliar US dollar dan ini terlalu mahal. Bahkan dia membandingkan nih biaya pembangunan kereta cepat di Cina berada di kisaran 17 juta US dollar hingga 30 juta US dollar per kilometer. Sedangkan ya biaya pembangunan kereta WUS yang ada di Indonesia itu sekitar 52 juta US dollar per kilometer. Jauh kan markup-nya? Jadi deh hutangnya melejit secepat laju WUS. Sementara Menteri Keuangan Purbaya ini ogah membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Apalagi kalau sampai pakai APBN. Alhasil, restrukturisasi utang WUS. Tapi lagi-lagi Menteri Purbaya ogah terlibat. Karena katanya persoalan tersebut harus diselesaikan secara B2B alias business to business. Dan restrukturisasi utang WUS sudah diperpanjang menjadi 60 tahun. Tapi masih mau nego utang WUS lagi ke Cina. Aduh, seharusnya yang diselesaikan itu akar masalahnya loh. Bukan waktu yang diperpanjang. Kalau waktunya makin diperpanjang ini sih sampai anak cucu kita ya jadinya masalahnya nggak kelar-kelar. Utang mulu kita nggak lunas-lunas. Terus kalau kita tanya nih, siapa sih yang bertanggung jawab atas kencengnya utang WUS ini? Netizen ramai-ramai bersuara soal dalang di media sosial. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ini meminta KPK bertindak. Tapi KPK malah minta Mahfud MD sebelumnya buat bikin laporan ke KPK. Langsung loh dikasih paham loh sama Mahfud MD. Tuh Pak Mahfud MD ini bilang ya, kalau ada hal besar kayak gitu, ya langsung diselidiki lah. Gak usah nunggu apa yang dilaporin atau siapa yang laporin. Tapi Pak Mahfud MD ini juga bilang bersedia memenuhi panggilan KPK kalau untuk dimintai keterangan. Kalau buat ngelapor katanya ngapain, buang-buang waktu. Sementara pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah, kasus WUS ini bisa masuk ranah pidana jika terbukti ada pihak yang dapat keuntungan pribadi dan menyebabkan kerugian negara. Pertanyaan besarnya adalah,
Apakah KPK berani mengusut kerugian WUS yang menimbulkan hutang segunung ini sampai ke akarnya? Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.